Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode yang bulan hantu ini saja, itu kami sudah mengundang banyak kontroversi, banyak hujatan, dan yang lain-lain. We understand, kami mengerti. Nah, di episode kali ini mungkin akan lebih kontroversial lagi. Karena di episode kali ini kami akan bercerita mengenai kisah klien kami yang secara tidak langsung berada di dimensi yang kami yakini adalah purgatorium atau api penyucian. Dan memang di episode kali ini akan kental dengan terminologi-terminologi latar belakang kepercayaan gua, yaitu Katolik. Bukan dari Kristen, ini lebih ke arah Katolik. Maka dari itu sebelum kami melanjutkan video ini, disclaimer-nya, on top of disclaimer yang di awal, adalah tetaplah pada keyakinan dan kepercayaan teman masing-masing. Apa yang kami ceritakan ini sama sekali belum tentu benar dan memang tidak bisa dibuktikan oleh sains. Nggak tahu kapan, mungkin sampai kapanpun tidak bisa dibuktikan. Therefore, balik lagi, teman-teman tetaplah pada kepercayaan dan iman masing-masing. Kalau ada value yang bisa dipetik dari kisah kami, itu sudah lebih dari cukup. Langsung aja, Purgatorium. Stay tune. Kami mulai dengan latar belakang klien dan berjalannya situasi. Sebenarnya kami syuting di hari yang sama nih, baju yang sama. Ini klien di hari yang sama. Kami cerita mengenai Mbak Esti juga, ya kan guys? Mall yang sama, ya restorannya beda. Bosen soalnya kami, restorannya sama. Jadi kalau siang itu Mbak Esti, sore menjelang malam ini, ya ini, kita sebut saja nama kliennya Shirley. Shirley adalah seorang wanita karir muda yang bekerja di Jakarta. Dia bukan dari Jakarta kan? Bukan, Dia orang aslinya bukan, orang gue lupa kayaknya Surabaya atau Semarang, kalau nggak salah. lupa. Yang jelas dia kerjanya di Jakarta dan usia sekitar 20-an tahun akhir ya kan ya guys ya. Pokoknya maybe hampir 30. Nah, pertanyaan-pertanyaan Shirley ada beberapa. Yang pertama yaitu mengenai almarhum mama, bagaimana keadaannya. Yang kedua mengenai mengenai keadaan papa. Papa sampai sekarang masih ada, namun setelah ditinggal oleh mama, sifat papa jadi berubah. Nah, berubahnya gimana nanti kami akan ceritakan. Lalu yang ketiga mengenai rumahnya, mana saja yang banyak astralnya. Jadi ya melalui video kami coba scanning. Dan yang keempat mengenai malaikat tubuh. Sebelum kami lanjut hasil scanning kami, mamanya itu berpulang karena COVID. Ya kan? Iya, pas lagi COVID. Tapi sebenarnya yang kena awal tuh papanya. Dan yang sudah menunjukkan gejala-gejala mau lewat itu sebenarnya justru papanya. Mamanya yang tertular belakangan. Tetapi ya mungkin Tuhan berkata lain, malah kondisi mamanya ngedrop dan akhirnya mamanya berpulang, malah papanya survive sampai sekarang. Dan gue yakin banyak teman-teman di sana yang mengalami hal yang serupa. Karena gue mendengar cerita ini udah lebih dari 3 kali, dimana antara orang yang disayang A dan B, yang kena A duluan tapi malah yang meninggal yang B. Ya, untuk teman-teman yang mengalami demikian, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Walaupun itu sudah beberapa tahun lalu, tapi memang COVID adalah masa-masa kelam dan semoga itu tidak terjadi lagi. Lanjut kita ke topik kita kali ini, hasil scanning kami. Nah, ini mungkin nanti akan Jesslyn dan Aileen dulu yang mengelaborasikan. Seperti biasa, kami mohon foto mama. Ada beberapa foto yang dikasih ya guys ya. Yang di peti mati, terus yang dikubur atau di kremasi ya, kakak lupa. Kurang tahu sih. Gue lupa guys, sorry, karena bukan di situ fokus kami. Anyway, kayaknya mungkin di kremasi. Ya nggak tahu sih kalau itu. Kita nggak nanya juga sih. Iya, kita nggak nanya juga. Ya udah, karena bukan itu fokusnya. Anyway, foto dan nama seperti biasa, itu cara kami Anomali menangani klien. Lalu diberikanlah namanya, fotonya of course rahasia. Nah, apa yang kalian lihat? Pas aku terawang, berasanya sih beliau nggak ada di dimensi gelap atau sama iblis gitu. Jadi berarti kesimpulannya berarti beliau nggak ada di dunia gelap. Nah, tapi pas aku cek, kok kayaknya belum tenang banget. Tapi sebenarnya dimensinya udah cukup aman,
Cuman masih ada rasa-rasa yang tertinggal di bumi gitu. Rasa-rasanya seperti apa? Rasa-rasa seperti kayak merasa berdosa. Aileen? Kalau dari aku sih pertama kali aku ngeliat mamanya, sebenarnya dia memang aku setuju nggak ada di dimensi gelap, karena aku nggak ada merasakan eksistensi energi negatif. Nah, tapi dari jiwa mamanya aku ngerasa belum sepenuhnya tenang, karena aku ngerasa dari jiwanya pun juga masih ada kemelekatan. Jadi memang pas aku trace mamanya belum rela untuk meninggal. Lalu juga masih kadang memikirkan anaknya, kadang juga masih khawatir akan banyak hal. Lebih karena kayak gitu sih, karena mungkin memori sama masa hidupnya itu sangat amat melekat di diri mamanya. Oke. Nah, ketika Aileen dan Jess men-scanning jiwa mamanya itu, gue juga pengen untuk sependapat dengan Aileen dan Jess, tapi kayak apa ya, radar energiku tuh ada yang cekit, celekit. Ini kok ada yang aneh ya. Tapi gue diem dulu, nggak boleh ngambil keputusan dengan cepat kan. Tahu-tahu semakin gue deep scanning, itu kayak gimana ya? Kayak gue dikasih vision, ada teriakan, ada kayak gini nih kalau wajah kayak gitu ya. Terus gue langsung mikir, loh, ini kan pola-pola dunia gelap ya. Tapi Jesslyn sama Aileen kan nggak mengatakan ini dunia gelap. Waduh, ini ada apa nih? Ini gue scan-nya salah, kecapean, atau gue lagi diganggu iblis kan. Terus gue diem lagi, fokus lagi, doa lagi pada Tuhan. Kali ini lebih akurat kan. Sama guys, masih sama. Teriak, kayak gak enak, gak nyaman. Terus gue bilang sama Jesslyn, sama Aileen, guys, kalian yakin itu arwahnya nyaman? Kalian bilang, iya kak, emang kayak nggak nyaman, tapi kok Gak bukan nyaman kubu sih. kiri gitu kan. Kalian bilang, ini bukan dimensi kubu kiri, ini agak unik nih. Gue pun juga ngerasa, wah ini kayaknya masuk apa ya, pengetahuan baru bagi anomali. Tahu-tahu teman-teman, gue langsung dapat satu kata. Dan ini ya, teman-teman boleh nggak percaya kan. There is no way kalian yang mendengar ini tahu kami ngarang atau enggak. So I'll just say it. Gue hanya ngomong aja. Tiba-tiba gue denger abstrak purgatorium api penyucian. Gue sampai mikir, orang gue lagi kerja, kenapa gue dikasih abstrak gini. Gue pikir itu tadinya cuma kayak memori gue atau doktrin yang ngambil alih kan. Karena kan Anovers tahu sendiri, selama lebih dari, ya pokoknya kasus kami yang banyak itu, kami gak pernah nemukan arwah di sejenis begini kan. Tapi berkali-kali gue scan, kok abstrak kata itu muncul lagi ya. Gue sampai aduh ini pasti ada yang off nih. Terus gue nanya dong sama siapa, Shirley, sorry ya, mama Katolik tulen kental nggak? Shirley jawab iya. Kaget gue, sekaget-kagetnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui, istilah purgatorium api penyucian ini lebih umum dikenal di Katolik, dan memang itu kalau nggak salah satu doktrinnya. Kalau di Kristen not so much. Nah teman-teman yang terhormat, sebelum kita lanjut, gue memang gak ada niat sedikit pun untuk mendiskreditkan kepercayaan Katolik. Seperti yang gue bilang kan, tetaplah pada kepercayaan dan iman masing-masing. Bisa saja kami salah, namanya juga praktisi gitu. Tetapi apa sih purgatori atau api penyucian itu yang lebih dikenal di Katolik? Gue pernah melihat salah satu channel atau kanal YouTube Katolik, dan dari romonya langsung, ya gue gak perlu sebut siapa. Itu romonya itu mengatakan bahwa untuk kepercayaan Katolik, jiwa yang sudah meninggal itu ada 3 pilihannya. Sebenarnya harusnya ada 2, tapi 3 ini untuk dielaborasikan. Yang sudah jelas surga karena memang mendapatkan keselamatan. Ini gue bicara doktrin ya. Yang kedua neraka. Nah surga dan neraka ini menurut romo tersebut memang jelas ada di Alkitab, di kitab suci agama Katolik. Tetapi mengenai yang jalan ketiga, yaitu purgatori atau api penyucian ini diperuntukkan jiwa-jiwa yang mungkin dia sebenarnya, bahasa Katoliknya mungkin bersatu dengan Allah, persekutuan dengan Allah, tetapi belum murni sehingga harus dimurnikan. Jadi dengan demikian dimensi ini adalah sebuah tempat sementara di mana jiwa itu harus disucikan dulu, barulah bisa ke surga. Jadi gue ulang teman-teman, ada surga, neraka, dan purgatorium. Nah, purgatorium sendiri ini
itu ada di KGK 1030. KGK adalah Katekismus Gereja Katolik. Dan KGK yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1992 adalah alat yang sah dan legitimate dalam pelayanan persekutuan gereja. Selanjutnya sebagai norma yang pasti untuk ajaran iman. Penerbitan KGK merupakan salah satu praktik kewenangan mengajar dari Magisterium Gereja Katolik, di mana Magisterium sendiri adalah salah satu pilar iman Katolik. Dan karenanya berlaku bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya di Alkitab kata Romo tersebut tidak begitu jelas mengenai api penyucian atau purgatori, itu ditemukan di KGK, yaitu KGK 1030 yang berbunyi, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, keselamatan sudah dipastikan. Namun ia harus menjalankan penyucian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan dalam memasuki kegembiraan surga. Itu adalah KGK 1030. Dan itu dilengkapi pula dengan kompendium KGK 210 yang berbunyi, purgatorium adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Jadi balik lagi bagi teman-teman, especially yang Katolik, kami tidak ingin kami sebenarnya tidak mau menyentuh-nyentuh ini. Namun fakta bahwa kok waktu gua nge-scan arwah beliau itu langsung terasa ini dan ini, wah ini perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, sekarang sebelum kami jelaskan validasi kami terhadap Mama, ini persepsi gue pribadi ketika masa kecil. Kalian juga, Yaslin, kamu Kristen atau Katolik? Latar belakang. Katolik. Kalau Aileen kan campuran, ada Kristen ada Buddhism juga kan. Ya udah, berarti lebih ke Yaslin ya. Kalau gue persepsinya api penyucian waktu zaman gue, di sekolah Katolik itu, gue pikir kayak, ya bener mirip seperti anggapan orang-orang umum. Kalau udah mati, terus kayak kita, bahkan gue pikir api penyucian tuh neraka gitu. Jadi abis neraka itu, neraka tuh tempat temporary, lalu gue ke surga. Ya itu dulu pas gue masih kecil. Tapi sekarang sudah menjadi anomali kan, ternyata ada hal-hal yang menurut kami kok berbeda. Dan ini kami gak berniat untuk bener salah ya, ini hanya pengalaman. Kalau kamu persepsinya gimana, Jess, mengenai api penyucian pas masa kecil? Iya, aku bukan ngeliat sih, lebih tepatnya kayak membayangkan doang, karena aku juga gak pernah ke sana. Terus ya udah ngebayanginnya ada manusia, human gitu. Terus udah gitu di bawahnya ada api-api gitu. Nggak tahu kalau dari, terus kayak dosanya dicuci kayak gitu. Exactly, dosa dicuci seperti gimana juga kami nggak tahu ya. Tapi kan itu adalah doktrin yang nempel di my memory kan. Dan gue yakin bagi Anover semua yang Katolik mungkin juga pemahaman seperti itu nempel sampai kita usia sekarang kan. Dan let's face it, banyak banget orang Katolik yang mungkin menganggapnya demikian, termasuk gue yang, ya gue sampai sekarang juga nggak tahu apa itu dimensi api penyucian. Lanjut ke jiwa Mama. Daripada gue salah cuma bisa menebak bahwa Mama adalah seorang Katolik yang kuat ketika masa hidup, gue mencoba validasi lain, oke? Antara lain, yang sebenarnya validasi ini tidak membuat situasi makin better sih. Kenapa? Karena ada dua validasi yang gue berhasil nebak kepada Shirley. Gue bilang, aduh Kak Shirley, maaf ya, waktu masih hidup, masih ada, Mama punya dua kelemahan. Yang pertama, Mama cenderung menghakimi orang secara Katolik ya. Iya Kak, iya. Jadi menghakimi, kalian ingat gak ceritanya? Menghakimi orang secara Katolik tuh ya, gue percaya gak semua umat Katolik seperti ini ya. Tapi ada kan beberapa umat Katolik yang melihat orang lain itu, perkara dia mau Katolik atau bukan, mencoba menghakimi dengan standar Katolik. Misalnya kayak, ih doanya nggak begitu, salah gitu. Iya. Ih itu pakaiannya nggak begitu. Ih kok ke gereja begitu, kok puasa. Nah itu, gua rasa itu setiap kepercayaan pasti adalah orang-orang seperti itu. Nah, Mamanya ini pas hidup tipe yang seperti itu, menghakimi orang secara Katolik. Itu ke satu. Yang kedua, gue bilang, Kak Shirley, Mama kok
ingin seperti apa yang orang lain punya ya. Tapi bukan orang jahat loh. Definitely mamanya Shirley jauh dari kata orang jahat. Namun dia tuh melihat orang lain tuh kayak kepengenan, gimana ya Lin ya, Jess bahasanya kayak menginginkan milik orang lain. Dan divalidasi oleh Shirley, iya memang waktu mama masih ada tuh selalu cerita kayak tuh lihat keluarga itu punya ini, tuh lihat keluarga ini tuh gini. Kayak pengen terus nggak tahu deh ngebandingin atau enggak, tapi energinya tuh berasa kayak ngelihat keluarga lain. Ada kan tipe orang atau keluarga yang lihat keluarga lain sukses atau bagus malah bilang, "Nak, lihat deh tetangga sebelah. Mereka happy. We should be happy like them too." Ayo bahasa Indonesia gimana? Kita juga harus happy seperti mereka. Ada kan yang seperti itu? Tapi ada juga yang lihat tuh keluarga itu. Lihat kita cuma kayak gini. Mama mau kayak begitu, lihat punya ini, punya itu, anak sus. Ada yang tipe kayak gitu. Jadi memori itu terbaca oleh kami dan untungnya bisa divalidasi oleh Shirley sendiri. Ya cemburu. Thank you kok. Gue dibantu sama inner circle kami guys gitu. Lalu ada validasi lain ya, prinsip kepercayaannya kuat. By the way dari tadi kakak ngomong terus, kalian tambahin dong sesuatu apa gitu. Mau. Bingung. Mau, ada yang mau aku tambahin. Oke, nanti ketika kamu Nanti ngomong aja. bilang ya. Oke. Nah, lalu akhirnya karena gue udah gak kuat dan gue takut salah dan prinsip dalam bekerja anomali adalah satu, harus confidence. Dua, kita gak boleh takut. Karena dari situ tuh akurasi dan kemana-mananya tuh itu mendingan, atau sakit, ketiga sakit fisik. Makanya kalau kami sakit ya guys ya, kami bilang ke klien mohon maaf, anomali sedang tidak enak badan, bolehkah di reschedule, karena radar kami berkurang jauh guys. Kami bekerja tidak menggunakan kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang kami gunakan tuh hanya untuk mandi, nyetir, naik eskalator ke mall tersebut. Kami pakai energi dan batin Kami sih. energi mental dan batin, dan itu ya sama capeknya dengan fisik gitu loh. Malah kalau Lebih capek dari fisik. karena apa? Karena ada after effect-nya, diganggu kubu kiri dan itu ini. Kalau energi fisik kalian capek, tidur, minum tolak angin, selesai. Ini minum tolak angin. Enggak doesn't work gitu loh. Nah, lalu akhirnya gue melihat ada GR yang in charge di dimensi itu. Gue nggak tahu in charge atau dia tahu sesuatu mengenai dimensi itu. Pokoknya gue ngeliat ada GR. Ini ibaratnya ya, gue tangkap aja udah KGR. Gue butuh keterangan. Gue tanya sama GR itu, kamu lihat GR warnanya apa? Putih keabu-abuan dikit. Kamu juga Lin? Aileen sudah ngantuk micin, Aileen sudah bener, mabuk micin. Aku hampir ketiduran beberapa kali. Makanya lagian tadi 2 masakan kamu embat semua sih. Spaghetti kakak kamu embat. Spaghetti kayak dikit doang di Aileen makan. Iya, Iya. tapi ya udah anyway. Ya memang gue juga ngeliatnya bukan putih tapi bukan hitam kan? Bukan. No, bukan. Nah, gue memberanikan diri nanya pada GR itu, dimensi itu siapa yang buat? 1, 2, sampai kapan jiwa-jiwa di sini akan seperti ini? 3, apakah tidak ada pertolongan dari Tuhan? Nah, menjawab yang kedua ini, mungkin kamu bisa gambarin kayak ada jiwa-jiwa lain nggak yang kamu lihat? Ada kan? Ada laki-laki, ada wanita, tapi anehnya yang aku lihat ya, yang ada di dekat situ itu rata-rata orang Chinese Indonesia. Aneh kan? Oh, kamu lihatnya gitu? Yes, aneh kan? Jadi aku nggak ngelihat ada orang bule, ada orang African American. Aku cuman ngelihat Chinese Indonesia. Yang ini Giselin baru ngomong sekarang, Iya, gue juga baru tahu. Ini baru aku ngomong sekarang. Tapi aku nggak berani ngomong kemarin tuh karena kayak kesannya gimana gitu Iya, kayak. semua serba sensitif. Kami Sensitif hanya menyampaikan yang esensial dan minta izin dulu. Nah, kalau Iya. gue lihat mamanya Shirley itu kayak gimana ya? Energinya tuh penuh dengan teriakan, siksaan, kayak keberdosaan. Gue nemu abstraknya. Yes. Keberdosaan, Itu. kekotoran, ya itu abstrak ya, kekotoran, keberdosaan harus dicuci, harus, makanya gue nemu abstrak gitu kan. Yes, itu Kamu juga. lihatnya gitu juga nggak, Lin? Itu. Aku lebih fokus ke arah Nggak ada selain dia memang merasa berdosa, memang dia juga
kemelekatannya cukup lumayan. Iya. Banyak khawatir. Terus satu sisi mungkin kenapa dia bisa merasa demikian juga karena kadang kurang fair juga sih sama orang. Dia sosok ibu yang sangat amat baik terhadap keluarganya, terhadap sama ibu. Sorry. Oke. Dia itu merupakan sosok ibu yang sebenarnya sangat baik sama anaknya, sama suaminya sendiri yang aku lihat. Nah, tapi memang ada sisi yang aku rasakan mamanya ini kayak kalau sama orang lain kadang agak cuek atau agak nggak peduli gitu sih. Lebih ke arah situ. Jadi mungkin kurang balance kali ya dalam hidupnya. Kurang balance. Balik ke kakak lagi boleh? Boleh. Oke. Jadi apa tadi, keberdosaan, kekotoran, dan yang gue bingung tuh energinya tuh semirip-miripnya sama seperti dunia gelap, Jess. Tapi nggak ada iblis sama sekali, lucunya. Mirip. Like this is weird, aneh banget kami itu. Aku boleh nyentuh KTM gak sih? Dulu kan aku pernah ikut KTM, tapi vibes-nya tuh mirip kayak gitu. Jadi kayak dimensi itu bener-bener dimensi kayak khusus Katolik banget gitu. KTM tuh apa sih? Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Oh, kakak belum pernah join itu sih. Aku tapi udah pernah join 2 kali bahkan. Aku pernah join yang ceritakan pengalaman kamu, Jess. Oke. Dan dimensi ini sambil minum nggak apa-apa? Gak apa-apa. Dan dimensi ini sangat mirip dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus. Jadi dulu itu aku pernah sempet ngikutin komunitas Tritunggal Maha Kudus waktu aku masih kuliah, ya SMA kuliah gitu. Terus Tunggu, visi misi atau komunitas ini kegiatannya apa? Oh, Esensinya kegiatannya, apa? oke. Kegiatannya tuh berdoa, terus udah gitu juga pujian-pujian, jadi kayak nyanyi-nyanyi gitu terhadap Tuhan. Pokoknya semua yang dilakukan di situ lebih ke arah meninggikan Tuhan gitu. Terus nanti ada di part-part yang udah mau selesai, sebelum selesai gitu, beberapa dari mereka ada yang berbahasa roh, lalu ada juga yang mendapatkan sabda pengetahuan. Mungkin teman-teman di luar Katolik bingung ya, sabda pengetahuan itu apa? Sabda pengetahuan itu sebenarnya lebih ke arah pengetahuan atau insting yang tiba-tiba didapatkan saat mereka menutup mata dan bertanya kepada Tuhan. Lebih ke kayak gitu. Ya, kurang lebih isi acaranya kayak begitulah gitu. Dan ditutup dengan doa bersama gitu, doa rame-rame gitu. Biasanya anggotanya itu 10 orang, ya bisa lebih, bisa kurang gitu, tergantung yang ikut berapa banyak gitu. Tapi biasanya sih rame-rame. Lalu hubungan dengan dimensi yang kamu lihat? Dengan dimensi yang aku lihat, vibe-nya mirip banget gitu. Maksudnya ya banyak-banyak Chinese Indonya. Ya sebenarnya mungkin kalau aku perluas radar aku, tapi aku butuh waktu. Boleh nggak aku minta waktu? Boleh. Kalau aku perluas radar aku, mungkin aku bisa nemu orang Indonesia apa orang Spanyol mungkin, apa bukan Spanyol. Ya mungkin ya. Coba ya. Aku coba sekarang ya. Masuk ke dimensi itu. Ini real time guys, Jesslyn belum ngomong ini sebelum ini, jadi ini unscripted bagian ini. Aku ngeliat ada orang Flores, bapak-bapak. Di sininya kayak ada apa bahasa Inggrisnya tuh? Scar. Beard. Oh, Beard. jenggot. Iya jenggot. Brewok. Beard atau beard sih bacanya? Beard. Iya, itu. Terus ada kayak oma-oma umur 60-an Chinese, tuh kan Chinese lagi. Kayak Chinese Indo gitu loh. Yap. Akhirnya yang selain Chinese Indo ya, aku juga nemu orang Flores juga. Tapi mayoritas yang aku lihat di dimensi ini, itu mukanya bukan muka-muka orang luar negeri atau bule atau Korea, bukan guys. Oke, tunggu. Kamu boleh buka mata dulu. I still don't understand. Kan kamu ikut KTM. KTM itu kan perkumpulan kan? Iya, tapi energinya tuh sama kayak gitu. Karena apa? Di dalam KTM itu energi apa? Dimensi? Energi orang-orangnya. Energi orang-orangnya. Jadi yang ada di dalam purgatory itu energinya mirip banget sama kayak yang pas aku ikut KTM dulu, karena orang-orangnya. Jadi orang-orang yang ikut di KTM itu
Chinese Indo, ya Flores ada gitu, atau orang Indo yang beragama atmosfernya, Katolik. feelingnya Yes, seperti itu. feelingnya persis seperti itu. Tapi itu tadi kamu ke memori kan, orang Flores terus nenek-nenek Chinese Ini itu. aku real time yang barusan. Oh wow. Yang barusan itu aku real time banget. Oke. Tapi kalau mau ditanya feelingnya seperti apa, feelingnya seperti ketika aku ngelihat oma-oma yang ada di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus itu. Oke, jadi feeling dimensi itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa Betul. alias arwah-arwah yang mirip dengan karakter energinya yang di dalam KTM tadi. Betul. Oke, thank you atas ceritanya kamu, Jess. Ada lagi? Sensitif gak sih? Mayan. Mayan. Tahu deh tuh ntar gue mau. Disclaimer lagi ya teman-teman, ini kami tidak bermaksud mendiskreditkan Katolik secara agama, tapi ini benar-benar kami menceritakan dari segi pengalaman kami. Secara indigo, dah. Secara supernatural. Sampai Jadi, situ. Boleh dianggap halu, boleh dianggap ngaco, boleh. Ya namanya juga pengalaman supernatural ya kan. Oke, tadi kan poin 2 tuh. Sampai kapan jiwa-jiwa di sini akan seperti ini? Balik lagi ke mamanya Shirley. Pertama, dimensi itu siapa yang buat? GR-nya bilang gini, aku tidak bisa menjawabnya. Dalam hati ya, gue kepo, lu gak mau jawab atau lu gak bisa jawab. Tapi karena gue gak berani melangkah itu aja, jadi oke, gue terima dulu aja deh. GR bilang kayak aku tidak bisa menjawabnya. Bukan tidak tahu ya, tidak bisa menjawabnya. Lalu yang kedua, sampai kapan jiwa-jiwa di sini akan seperti ini? Nah, inilah yang akan kontroversial. GR bilang seperti ini. Sebenarnya setiap kali jiwa di dimensi ini ya, di dimensi ini yang kami sedang bahas ini ingin move on kepada cahaya, mereka bisa melakukannya. Apalagi jika misalnya ada orang-orang di planet bumi yang berdoa begitu, mereka bisa move on. Terus gue bilang, iya tapi kalau kondisinya seakan-akan kayak dipenuhi rasa keberdosaan, kekotoran, tersiksa, tanda kutip tersiksa seperti di neraka gini, ini sampai kapan? Forever, kata siapa? GR-nya. Selama jiwa itu memilih untuk larut di dalam perasaan itu, ya forever. Makanya ketika ada GR tuh ngasih vision ke gue, cahaya tuh terus-terusan ada. Bahkan kalau ada beberapa orang yang mendoakan tuh kayak seakan-akan semua energinya di pause dulu, pause tuh diberhentikan sementara, terus kayak bisa ada cahaya gitu loh. Nah, pas ada cahaya itu, sebenarnya cahaya itu kuat sekali dan cukup untuk distract apa ya? Mendistraksi apa sih bahasa Indonesianya? Mengalihkan perhatian para jiwa-jiwa yang lagi merasa keberdosaan dan kekotoran dan segala macam itu untuk kaget nih cahaya apa. Seharusnya itu cukup untuk distracting mereka. Tetapi kata GR itu ada yang move on, ada yang memilih tetap di situ. Nah kalau nggak mau move on, ya forever di dimensi ini kata GR itu. Dan yang ketiga itu gue tanya kan, apakah tidak ada pertolongan dari Tuhan? Ya which is sudah dijawab tadi. Secara nggak langsung gue udah ceritain. Ada yang bentuk cahaya itu. Gue kaget sekaget-kagetnya gue, Jesslyn, Aileen, kami lihat-lihatan tatap muka kayak what are we looking at? Kita nih lagi berhadapan dengan apa sih? Tapi anyway, kita pause sampai sini dulu mengenai mama, karena nanti ada poin yang lebih penting. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan klien yang kedua, yaitu mengenai papa. Gimana sih kondisi papa setelah ditinggal sama mama? Kok papa berubah jadi orang yang sifatnya uring-uringan dan yang lain-lain? Silakan Lin, kamu boleh cerita. This is your turn now. Mengenai papa ya sekarang. Jadi memang seperti yang tadi udah diceritakan, yang pertama kena COVID itu kan sebenarnya papanya. Dan kondisi papanya sebenarnya terlihat lebih genting lah ketimbang mamanya. Tapi menurut cerita siapa nama klien kita? Shirley. Menurut cerita Kak Shirley, justru yang lewat adalah mama, bukan papa. Nah, makanya papa itu merasa sangat amat bersalah banget karena mama jadi pergi gitu. Jadi setelah mama meninggal, bahkan sampai sekarang, jadi which mean udah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, masih sangat amat merasa bersalah banget. Dan itu dibawa terus sih. Itu kan intinya. Iya. Nah, udah, ada yang mau kamu tambahin? So far itu dulu. Harus ada trigger next mau cerita apa? Iya, dia Shirley ngasih kita foto papa yang terakhir ya, yang terkini kalau nggak salah lagi olahraga pagi atau gimana gitu ya. Kayaknya lagi pakai pakaian olahraga jalan pagi kayaknya. Nah, kami lihat foto itu kan.
kaget, gue sekaget-kaget deh. Kenapa kaget? Ketika gue ngelihat foto papa dan gue minta nama papa, ya kami bilang kayak papa ini kehilangan gini, merasa bersalah, whatever. Tiba-tiba guys, gue ngelihat di fotonya itu papanya seperti dipenuhi dengan aura biru Super Saiyan Blue Ultra Instinct, ya nggak kayak Ultra Instinct, Super Saiyan Blue Goku. Dan perutnya terutama di sini cakra kuningnya nyala. Gue sampai aduh ini Tuhan menghendaki gue menginterpretasi apa lagi ini ya, I don't know gitu kan. Tapi gue ikutin aja visionnya. Ya gue tanya pada siapa, Shirley, Kak Shirley, papa emang perut pencernaan bermasalah? Iya, dia bilang ya emang papa kondisi medisnya ada di perut. Apa ya dibilang ya, mahnya atau memang udah agak sakit-sakitan sih setahu aku, ada beberapa. Dan paling ngeluh itu bagian pencernaan. Gue juga nggak ngerti ya kenapa ada vision seperti itu. Yang paling mengagetkan gue adalah Grim Reaper masuk ke dalam frame foto itu, dan Grim Reaper putih, definitely putih, berkata seperti ini. Jadi sini Jess, kamu kesini dikit, kamu kesini dikit. Gue ceritanya adalah Grim Reaper putih, ya kan. Ini foto si papa, gede ya. Ini kan gue sejajar sama Jesslyn, tapi gue gede banget. Grim Reaper putihnya gini. Kamera itu adalah mata kami. Ini kan kami ceritanya foto kan. Grim Reaper putihnya bilang gini, jiwa ini seharusnya adalah tugasku. Tolong sampaikan pada keluarganya agar jangan sampai dia dikuasai rasa bersalahnya. Kaget gue. Dan ternyata, kamu boleh balik lagi, thank you. Dan ternyata kalau si papa terus-terusan dikuasain rasa bersalahnya, kayaknya ada potensi papanya masuk dimensi yang sama seperti mamanya. Dan Grim Reaper nggak mau akan hal itu. Karena kami nggak tahu, kami jelasin di episode anomali yang mana, GR walaupun mereka adalah agen Tuhan yang in charge dalam pengelolaan dan manajemen para arwah, namun mereka tidak bisa membawa paksa arwah kalau tabrakan hatinya dan energinya tuh tabrakan, hancur. Nggak bisa dipaksain. Berkali-kali kami menemukan kasus, mulai dari yang mantan anggota terlarang itu, terus yang Mbak Esti tadi siang, dan banyak kasus lain. Ini juga. Makanya Grim Reaper putih itu masuk ke dalam foto itu bilang tolong sampaikan. Ya udah, kami sampaikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang kayak anjir halu banget, masa iya foto udah lewat Grim Reaper bisa masuk terus kayak ngelewatin waktu. Guys, ini gue pakai bahasa agak kasar, they are Grim Reaper for fuck's sake. Mereka bukan orang gitu loh. Jadi kita pertama kali ngeliat Grim Reaper mampu melakukan ini Lin, ingat nggak yang kasusnya di Sushi Tei? Bukan Sushi Tei punya kasus ya, bukan. Klien kami di Sushi Tei, terus ini Lin dikasih lihat foto ayahnya beberapa saat sebelum meninggal di kayak ruang IGD gitu loh. Itu kan ada GR hitam kan? Iya. Jadi again sekali lagi teman-teman, anggap aja kamera itu layar handphone ya. Ini kami foto. GR itu ngebelakangin, tapi pas gua ngeliat GR bisa gini. Gue sampai muter kepalanya ke arah kamera. Nggak lama kemudian, sebelah gue sampai, ya itulah. Itu kan udah terjadi kan GR. Kok lu bisa seakan-akan hidup di foto, and then kesini sih? Ya itulah malaikat maut guys. Jangan tanya gue kenapa bisa begitu. Gue rasa mereka makhluk yang sudah melampaui ruang dan waktu. Don't ask me. Sama kayak malaikat. Iya. Nah jadi again balik lagi ke Grim Reaper putih ini, dia bilang jiwa ini seharusnya adalah tugasku. Tolong sampaikan pada keluarganya agar jangan sampai dia dikuasai rasa bersalahnya. Ya kami anomali menyampaikan itu. Perkara papanya mau tetap merasa bersalah atau dia move on, ya itu udah di luar kuasa kami. Yang penting kami sudah menyampaikannya. Dan ini yang terakhir teman-teman. Mungkin episode ini gak akan terlalu panjang. Kalau kalian mau nambahin silakan ya, Jesslyn, Aileen. Gue nanya pertanyaan $1 million, yaitu gue memberanikan diri, KGR. Lalu kalau gitu, apa bedanya dong? Jiwa yang merasa bersalah for nothing dan yang bersalah beneran, emang dia bakal terima konsekuensinya, itu gimana bedanya? Kalian ngerti kan maksud pertanyaan kakak kan? GR bilang begini, setiap jiwa, setiap arwah itu, mereka tahu kok mana yang merasa bersalah for real, mana yang merasa bersalah karena mereka nggak seharusnya merasa bersalah. Makanya ada dimensi, kalau menurut pemahaman anomali, ada dimensi dunia gelap.
Itu beneran orang yang melakukan perbuatan, konsekuensinya ada terhadap orang lain dan alam sekitar. Ada juga orang-orang tertentu yang merasa bersalah terus tapi padahal dia nggak berbuat salah. Contohnya kasus Taiwan Maya ya. Ini nih, kami belum lama kok membawakan itu. Yang di Taiwan, yang DA, detektif astral, yang ternyata suaminya sebenarnya orang baik. Ya memang dia dulunya bandar, tapi kan dia bukan yang berdosa gimana. Dia maksudnya baiknya itu ke anak dan istrinya lah, royal banget gitu. Exactly, dan dia kecengkram di dunia iblis itu gara-gara apa? Ngerasa bersalahnya, kayak bersalah dikit kayak ya maaf, terutama sama satu mantan istrinya. Bukan mantan istrinya, mantan pacarnya. Dua, sama orang lain tuh dia orangnya nggak enakan. Kalau udah bersalahnya cuma satu, dia pengen rela bayar rasa bersalahnya 5. Nah, itu sekilas mulia, tapi ternyata efeknya untuk afterlife seperti ini teman-teman. Aduh, tidak habis-habis teman-teman. Per menit ini gue katakan ini hanyalah pengalaman kami, tidak perlu dipercaya, anggap saja hiburan dan entertainment. Namanya juga anomali ya kan. Itu dia, itu GR menjawab. Oh, soalnya gue juga kritis dong. Masa ya dimensi sistemnya setanda kutip sekampungan itu nggak bisa bedain mana yang lu bersalah for real atau yang emang bersalah karena ngerasa nggak enakan, ngerasa karena lu secara kultur lu dosa nggak dosa, you know. Kamu Jaslyn juga kamu harus kurangi rasa kayak Jaslyn ini, you know, gue langsung ngomong aja, dia orangnya selalu ngerasa nggak enakan sama orang, kayak sorry ya ini aku jadi gini, itu kamu udah harus kurangi. Oke. Ini contoh nyata nih kita nih. Nah, sebelum penutup, Aileen sama Jaslyn ada yang mau ditambahkan? Ada sih, sebenarnya Keris ada ngomong sesuatu yang sangat amat sensitif, tapi aku nggak tahu apakah boleh disampaikan apa enggak. Udah sampaikan aja, kalau itu di-cut. Ya udah, Keris bilang gini, dimensi yang tadi Jaslyn lihat mengenai mengapa orang-orangnya seperti itu harus Flores atau harus Chinese Indo, itu sebenarnya bukan kata harus etnisnya seperti itu, dan bukan juga dimensi ini karena itu adalah khusus agama Katolik saja, tetapi dimensi itu sesungguhnya tercipta bagi orang-orang yang hanya mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang A dan orang B, orang A dan orang B memiliki doktrin atau pemikiran yang sama setelah kematian, maka mereka secara mungkin 80% sampai 100% bisa berada di tempat yang sama. Karena pemikiran merasa bersalahnya itu, merasa tidak mulia, merasa kurang di hadapan Tuhan, merasa sangat berdosa. Di mana lagi kalau bukan dimensi purgatori, kata Keris. Keris di saat GR tidak bisa menjawabnya, malah Kak Keris yang menjawabnya. Ya sudah, terima kasih Keris. Aku takut. Ini oke, nggak apa-apa. Balik lagi kepada teman-teman semua nih, sekarang mencakup semua netizen. Mungkin para teman-teman yang menonton akan bertanya, lah anomali apa bedanya sama kalian? Kalau gitu, apa yang membuat pengalaman kalian pasti benar? Kalian percayanya Grim Reaper, ada iblis gini? Jawaban kami ya tidak bisa. Kami tidak bisa meyakinkan kalian, tidak bisa. Makanya tidak perlu yakin terhadap kami. Tapi satu yang kami paham, kalau memang teman-teman berkata begitu, makanya anomali balik lagi kitab suci gini, oke, itu hak teman-teman. Tapi satu yang kami yakin, dimensi afterlife tidak sesimpel yang kita pikirkan. Jauh dari kata simple. In fact, mungkin lebih rumit daripada seluruh kepercayaan dan kitab suci digabung. Maybe. I guess sampai kami meninggal pun juga kami gak akan paham itu. That's why anomali hanya bercerita apa yang menurut kami lihat saja gitu. Tolong jangan berpikir picik bahwa anomali menyenggol agama lain. Ya, ini Keris juga sih. Sampai lupa mau ngomong apa. Ya aku juga. Sorry. It's okay just. Ya. Kata Keris. Okay, satu. Ya, kita semua pasti mati. Dan bagaimana teman-teman kalian
ingin menyikapi kepercayaan kalian setelah kematian, itu 1000% adalah hak teman-teman. Ya, setuju ya sampai sini ya? Ya dong. Aileen udah micin hai. Ya, maaf, maafkan ngantuk. Aileen ya. Udah ngantuk. Kasihan Aileen Aku soalnya udah gak begadang. tidur selama 3 hari. Terus dia gak makan 3 hari, kasihan amat. Nggak makan 3 hari. Nggak, I'm just joking. Aileen emang kurang tidur sih. Jadi balik lagi ke teman-teman, kayak bagaimana teman-teman yang menonton video ini menyikapi setelah kematian. 1000% itu adalah hak dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Tetaplah pada iman dan kepercayaan masing-masing. Nah, bisa kakak tutup ya? Tutup deh. Oke. Sebelum Karis ngomong lagi. Oke, sebagai penutup ada Iya, beberapa sorry, poin Karis. yang bisa gue bagikan. Singkat kok. Yang pertama, dimensi purgatori, api penyucian, menurut pengalaman kami, ada. Kami tidak tahu asal-usulnya per saat ini. Tadi dijawab oleh Karis. Ini adalah dimensi para jiwa yang mengalami sejenis pengalaman tanda kutip siksaan, tidak nyaman. Namun jiwa di sini memiliki free will alias kehendak bebas untuk move on menuju cahaya atau Tuhan atau apapun yang teman-teman ingin pakai terminologinya. Dan dimensi purgatori menurut kami bukanlah dimensi dunia gelap alias neraka. Yang kedua, seluruh jiwa diberkati dengan GPS moral kompas yang mengetahui kapan bersalah karena mungkin kepercayaan atau doktrin versus yang kapan benar-benar bersalah yang akan ada konsekuensinya. Itu poin nomor 2. Dan yang terakhir, love dan kerendahan hati adalah salah satu aspek yang menyelamatkan after death, dimensi after death, dan berfungsi sebagai lubricant atau pelumas untuk dimensi setelah kematian. Udah, I guess cukup. Episode tersensitif sepanjang anomali dibuat. Biar nggak sensitif, aku tambahin dikit deh yang mengenai papanya. Oke. Mungkin sedikit pesan. I think aku pengen nyampain pesan ini mungkin karena I guess hampir semua orang pernah merasa bersalah, dan aku rasa mungkin ada di luar sana yang juga merasa bersalah karena ya banyak hal ya. Kasusnya dari papanya Kak Shirley ini menurut aku bukan salah papanya. Kenapa? Karena memang sudah waktunya mamanya dijemput. Bukan karena salah papanya juga gitu. Mungkin memang kebetulan momentumnya itu pas kena COVID. Makanya ya terjadilah hal sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi pesan yang ingin aku sampaikan adalah untuk teman-teman, Tuhan itu selalu maafin apapun itu tindakan teman-teman. Jangan terus-menerus terpuruk di situasi yang kalian terus-menerus merasa bersalah. Yang gak mau maafin diri kalian bukan Tuhan, tapi diri kalian sendiri. Itu pesan yang pengen banget aku sampaikan ke teman-teman. Tuhan lebih pengen ngeliat teman-teman itu dan kita semua bertumbuh. Bukannya terus-menerus berada di situasi yang stuck, di mana kita merasa bersalah, di mana kita merasa kita gak bisa diampuni. Dan kita itu harus belajar move on sih. Kita hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu. Dengan kita yang masih nggak mau maafin diri kita, ya tandanya kita masih hidup di masa lalu, bukan di masa sekarang. Itu. Kalau benar-benar sayang Tuhan, kalau memang benar-benar sayang sama orang tersebut, lakukan perubahan supaya diri kamu menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Nah, sebelum penutup, mungkin teman-teman Anovers ada yang bertanya, Anomali kan dulu pernah bahas tuh episode yang ada Hansol HB yang intinya kayak apa itu api penyucian, seakan-akan kayak beliau tidak tahu. Kami tidak akan mendetailkan pengalaman kami karena kami rasa belum waktunya dan masih terlalu sensitif. Kami mungkin hanya bisa berkata seperti ini. Hansol belum tentu melewati dimensi itu. Ingatlah teman-teman, dimensi setelah kematian itu rumit sekali, seperti sebuah benang yang sangat kusut. Yang again, sekali lagi gue katakan, sampai mati pun kami pun tidak akan tahu gitu loh. Udah itu aja sih. Aku juga tidak melewati api penyucian, Willy. Kata Karis, aku juga baru mengetahuinya beberapa menit terakhir.
karena aku diizinkan untuk mengetahuinya karena anak didikku bertanya, kata Keris. Sekian dulu video sensitif kami kali ini. Ya, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you, teman-teman, on another video. Bye-bye. Bye-bye.